Baik, ini materi pertemuan pertama sebenarnya, cuma selama 2 minggu belum sempat kita buat. Jadi materi pertemuan pertama ini terkait dengan pengenalan dari jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan jaringan secara global. Bagaimana jaringan itu bisa terkoneksi secara global atau globally connected. Versi bahasa Indonesianya sudah saya upload di kelas online juga, nanti bisa di-download. Ini materi ini saya ambil langsung dari materi dari Cisco. Jadi kemungkinan banyak yang berbahasa Inggris, tapi tidak apa-apa. Poin-poinnya aja yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang bagaimana jaringan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin ya bisa kita lihat sendiri dampak dari jaringan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau tidak ada jaringan internet sehari aja, bagaimana perasaannya? Tidak bisa WA, tidak bisa buka Facebook, tidak bisa buka email. Nah, itulah besar sekali manfaat dari jaringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Selain itu, jaringan yang ada saat ini itu sangat berbeda jauh dengan jaringan yang dulu, 20 tahun yang lalu. Kalau kita mau kirim email, mau kirim surat, itu pasti lewat pos. Butuh waktu lama, paling cepat sehari baru nyampe. Kalau sekarang dengan ada jaringan internet, dalam hitungan menit, surat itu bisa nyampe. Jadi intinya adalah pengaruh dari jaringan itu sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Baik sekarang maupun yang akan datang. Apalagi ke depannya, ya, jaringan itu tidak akan ada batasnya. Tidak akan ada batasnya. Semua kegiatan kita, baik di rumah maupun di kantor ataupun di manapun, tidak akan terlepas dari yang namanya jaringan. Jadi ke depan jaringan itu tanpa batas. Nanti akan ada istilahnya smart city, ada istilahnya smart home. Semua peralatan di rumah terhubung ke jaringan internet. Ini yang disebut sebagai no boundaries, tidak ada batasan untuk internet di masa yang akan datang. Nah, jaringan saat ini mendukung bagaimana kita belajar. Nah, contohnya ya seperti sekarang. Kita bisa belajar secara sinkronus istilahnya. Dengan memanfaatkan internet, kita bisa belajar di rumah masing-masing. Seperti ini, masing-masing ada di rumah, masing-masing ada yang saya lihat lagi di mobil ini ya. Ada yang saya lihat masih di depan rumah dan seterusnya. Tapi masih kita bisa belajar. Nah, ini yang disebut sebagai jaringan mendukung semua kegiatan belajar. Nah, kendalanya yang seperti ini. Begitu ada yang lewat, suara es krim ikut juga kedengar jadinya ini. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Jaringan juga akan mendukung bagaimana kita kerja. Nah, pada musim saat ini, musim corona, semua bekerja di rumah. Nah, kalau tidak ada jaringan, bagaimana bisa kita kerja di rumah? Jadi dengan adanya jaringan, kita juga bisa bekerja di rumah. Ya. Oke, saya akan percepat saja, biar tidak terlalu lama. Jaringan juga mendukung
segala kegiatan, baik dalam hal permainan. Mungkin banyak yang sering main Mobile Legend ya, PUBG. Nah, itu kan juga pakai jaringan. Jadi jaringan bisa juga dipakai untuk bermain. Ya. Network support the way we play. Bagaimana kita bermain, main game dan seterusnya. Ya. Nah, jaringan secara umum ada 4 lingkupnya ya. Kalau dilihat di gambar. Nah, bisa dilihat di gambar, jaringan itu secara umum ada 4 lingkup. Ada yang small home network, jaringan kecil yang ada di rumah. Ya. Kemudian small office network, jaringan kecil yang ada di kantor. Kemudian jaringan yang lebih besar atau disebut sebagai medium network, dan jaringan yang lebih luas atau worldwide network. Jaringan yang lebih luas inilah nanti yang disebut sebagai jaringan internet. Ya, intinya ada 4 ini. Small network untuk rumahan, untuk kantor, ada juga jaringan yang lebih besar dan jaringan internet. Nah, jaringan internet yang kita kenal saat ini itu sebenarnya adalah gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di setiap rumah, setiap kantor, itu gabung jadi satu, disebut sebagai jaringan internet. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di dalam jaringan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jaringan client server. Jaringan client server maksudnya adalah ada yang berfungsi sebagai client, ada yang berfungsi sebagai server. Kalau lihat di gambar, ini ada banyak kliennya, web client, file client, email client, ada juga yang berfungsi sebagai server. Web server berfungsi untuk melayani web client. File server berfungsi untuk melayani file client. Email server berfungsi untuk melayani email client. Jadi di dunia jaringan itu nanti sering kita mendengar istilah ada client dan ada server. Atau sering disebut sebagai jaringan client server. Nah, selain jaringan client server, nanti ada juga jaringan yang disebut peer-to-peer. Jaringan langsung point to point, tidak ada server, tidak ada klien. Contohnya ini, jaringan yang menghubungkan antar 2 buah komputer, tidak ada server, semua berfungsi sebagai klien. Atau jaringan yang menghubungkan antara komputer dengan printer, ini juga disebut sebagai jaringan peer-to-peer. Kalau tadi jaringan client server, ada klien, ada servernya. Kalau yang ini disebut sebagai jaringan peer-to-peer. Semua berfungsi sebagai klien, tidak ada server. Oke, itu sedikit tentang bagaimana kita terkoneksi secara global atau global connected. Ya. Berikutnya kita bahas tentang jenis jaringan. Jenis jaringan itu dulu ada 4 jenis. Ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network atau WAN, dan ada internet. Tetapi sekarang dipersingkat, di teknologi saat ini dipersingkat, hanya ada 3 jenis jaringan. Yang pertama adalah LAN, jaringan lokal. Yang kedua adalah WAN, dan yang ketiga adalah internet itu sendiri. Nah, ini kalau dilihat jenis-jenisnya. Oke, yang mana sih yang disebut sebagai jaringan lokal? Local area network. Kayak WiFi mungkin, Pak. Kayak WiFi bisa jadi. Nah, intinya yang disebut jaringan lokal itu adalah jaringan yang ada di satu rumah atau satu ruangan atau satu kampus
yang lokal. Nah, kalau kita contohkan di sini seperti ini. Ini disebut sebagai jaringan lokal yang ada dalam satu area, di mana di dalam sebuah jaringan pasti memiliki yang namanya device atau perangkat, ada medianya, ada layanannya, ada servisnya. Yang mana yang disebut sebagai device? Ya ini, komputernya, servernya, switch-nya, telepon atau VoIP, ini semua disebut sebagai device. Ada router. Ya. Medianya apa? Medianya ya kabel. Ada yang pakai kabel, ada yang pakai wireless. Ya. Layanannya apa? Servisnya ya. Servisnya bisa berbentuk tadi server. Ada web service, ada mail service, ada file service, dan seterusnya. Service ini layanan yang bisa kita akses. Kalau akses learning kampus, nah itu pasti ada servernya yang memberikan layanan. Kenapa tidak bisa diakses? Lelet. Berarti servernya yang tidak kuat. Ya, butuh ditingkatkan servernya. Kalau diakses 3-4 orang lancar, iya, hanya 3-4 orang. Tapi begitu diakses oleh 200 orang, ya berarti butuh server yang lebih bagus untuk bisa menangani 200 orang. Ya, itu terkait dengan ini. Berikutnya yang mana yang disebut sebagai jaringan WAN. Oke, ini masih bahas tentang WAN, jaringan WAN itu adalah jaringan kuat. Ada lagi ini, matikan soundnya ya. Oke, jaringan WAN itu adalah jaringan yang lebih luas. Nah, yang lebih luas mencakup di satu geografis tertentu. Misalnya di Indonesia. Jaringan lokal yang ada di Indonesia, ya itu digabung jadi satu, itu disebut sebagai jaringan WAN, wide. Nah, kemudian jaringan internet itu adalah jaringan yang menghubungkan semua jaringan WAN yang ada di seluruh dunia. Itu disebut sebagai jaringan internet. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Ya, tentang perangkat dari jaringan itu sendiri ada banyak ya. Salah satunya kalau dilihat di gambar, ya, ini beberapa jaringan yang paling sering kita temukan. Wireless, sangat sering. Seperti apa bentuk wireless? Ya, bentuknya beraneka ragam. Kalau di dunia jaringan disimbolkan sebagai seperti ini. Di Cisco disimbolkan sebagai seperti di gambar. Ini adalah bentuk wireless. Ada istilahnya switch. Kemudian ada router, ada firewall, dan lain-lain. Ini adalah sebagian jenis-jenis dari perangkat jaringan. Oke, kita percepat biar tidak terlalu lama. Nah, kalau ada perangkatnya, ya pasti ada media. Ingat, di dalam jaringan kita butuh yang tiga ini. Ada perangkat, ada media, ada layanan. Ada device, ada media, ada layanan. Device-nya apa saja? Ya ini, ada wireless, ada LAN, ada router. Medianya apa saja? Nah, medianya ada yang pakai kabel. Kabel pun banyak jenisnya. Ada kabel Cooper istilahnya, yang terdiri dari 8 warna, mulai dari putih oranye-oranye, putih hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Ada juga fiber optik. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh Telkom sekarang, yang fiber optik. Nah, ini kalau yang berbentuk kabel. Media yang lain adalah media wireless, menggunakan transmisi wireless. Nah, itu juga disebut sebagai media. Media adalah sebuah medium yang digunakan untuk terkoneksi ke jaringan. Ada perangkat, ada media, ada juga nanti yang disebut sebagai layanan. Saya percepat aja. Ya, ini contoh-contoh dari local area network ya. Kemudian ada wide area network,
gabungan dari beberapa LAN, jaringan lokal di kampus, jaringan lokal di UNRAM digabung jadi satu, disebut sebagai Wide Area Network. Ya. Wide Area Network digabung. Nah, ini contohnya jaringan di rumah, jaringan di sekolah, jaringan di perkantoran, jaringan di rumah sakit, jaringan di pemerintahan, semua digabung jadi satu, sehingga saling terkoneksi. Nah, itulah yang disebut sebagai jaringan internet. Kalau jaringan lokal tadi, contohnya adalah, mana dia tadi? Yang ini, jaringan lokal adalah jaringan yang ada di rumah, di gedung, di satu ruangan. Kalau jaringan wide itu adalah gabungan dari beberapa jaringan. Jaringan satu, jaringan dua digabung jadi satu, disebut wide. Dan jaringan internet adalah gabungan dari wide. Jaringan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, ada yang ada di rumah sakit, kantor, pemerintah digabung jadi satu, itu disebut sebagai jaringan internet. Nah, selain ketiga jenis jaringan tadi, ada LAN, ada WAN, ada internet, ada juga istilahnya jaringan intranet dan jaringan extranet. Intra dan ekstra. Kalau internet itu adalah jaringan yang menghubungkan semua jaringan yang ada di dunia, itu disebut internet. Nah, kalau extranet, itu lingkupnya lebih sempit lagi. Jaringan yang ada di satu perusahaan besar. Ya, yang terfokus untuk bidang customer-nya sendiri, bidang supplier-nya sendiri, itu jaringan extranet. Sedangkan jaringan internet, ya, intranet, itu adalah jaringan yang ada dalam satu perusahaan saja. Misalnya jaringan Bank BNI. Jaringan Bank BNI itu adalah jaringan intra, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di BNI. Itu jaringan intranet. Atau sering disebut sebagai jaringan VPN, Virtual Private Network. Itu jaringan internet. Jaringan yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Oke, nah itu jenis-jenisnya. Nah, ini contoh-contoh koneksi yang ada di jaringan di rumah maupun di kantor yang skala kecil, ya. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Kalau koneksi antar organisasi yang besar, itu bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan DSL, bisa menggunakan Metro Ethernet, bisa menggunakan dedicated LAN line. Nah, ini adalah jenis-jenis koneksi. Contohnya kampus. Untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet, kita butuh yang namanya ISP, Internet Service Provider. Siapa yang menjadi ISP? Ya, Telkom. Kita daftar internet di Telkom, kita sebagai organisasi, maka Telkom itu sebagai ISP-nya, Internet Service Provider-nya. Nah, nanti kita akan banyak ada praktiknya juga sebenarnya, hanya sekedar simulasi. Untuk simulasinya kita menggunakan program yang namanya paket tracer. Paket tracer. Kalau punya laptop di rumah, ya silahkan install paket tracer. Nanti ini yang akan kita pakai untuk mensimulasikan bagaimana membuat jaringan lokal maupun jaringan WAN. Yang terbaru itu paket tracer versi 7.3 kalau tidak salah. Silakan nanti diinstal paket tracer yang terbaru di laptop masing-masing. Nah, nanti suatu saat kita akan coba praktikkan secara online. Minimal saya demokan cara menggunakannya. Oke, itu tadi beberapa jenis-jenis dari jaringan, ya. Berikutnya ini adalah bagaimana
jaringan tersebut bisa saling terhubung. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan percepat. Saya akan jelaskan yang poin-poin utamanya saja. Poin utama yang paling penting di sini adalah arsitektur dari network itu sendiri. Ada 4 layanan ya yang paling utama yang harus kita tahu di dalam jaringan. Yang pertama adalah quality of service, QoS. Ada juga fault tolerance, scalability, dan security. Nah, apa itu QoS, quality of service? Quality of service itu adalah bagaimana jaringan mampu memberikan layanan. Misalnya, bandwidth management, pengaturan bandwidth. Nah, pengaturan bandwidth ini disebut sebagai quality of service. Kita bisa mengatur si A, kita kasih bandwidth berapa, si B, kita kasih bandwidth berapa. Itu masuk ke bagian quality of service. Fault tolerance, kemampuan sebuah jaringan untuk mendeteksi error, kesalahan jalur. Misalnya, kita memiliki 2 jalur koneksi, satu melalui Telkom, satu melalui Excel. Begitu jaringan Telkom mati, maka jaringan akan otomatis beralih ke Excel. Nah, kemampuan untuk memilih jalur secara otomatis tersebut, berpindah jalur secara otomatis tersebut, itu disebut sebagai fault tolerance. Yang ketiga adalah scalability. Scalability ini adalah kemampuan jaringan beradaptasi. Beradaptasi maksudnya begitu ada penambahan jaringan baru, secara otomatis jaringan baru tersebut terdeteksi oleh jaringan-jaringan yang sudah ada di dunia ini. Jadi otomatis. Misalnya, sekarang kita memiliki jaringan di kampus. Kemudian kita buat gedung baru. Di gedung baru itu kita pasang jaringan sendiri. Maka secara otomatis jaringan di gedung baru tersebut akan terdeteksi oleh jaringan yang lain pada saat kita terhubung ke jaringan internet. Nah, kemampuan untuk mendeteksi jaringan baru tersebut itu disebut sebagai scalability. Kalau yang keempat, security sudah jelas. Security ini adalah keamanan. Ini sangat penting ya dalam dunia jaringan. Kalau tidak ada sistem keamanan pada sebuah jaringan, waduh, bisa hancur perbankan. Dalam sehari uangnya bisa hilang miliaran kalau tidak ada security. Jadi keempat layanan ini sangat-sangat dibutuhkan dalam dunia jaringan. Yang pertama adalah kualitas dari sebuah layanan atau disebut sebagai quality of service. Kemudian fault tolerance, kemampuan untuk berpindah jalur, mendeteksi error. Jika terjadi error pada satu jalur, dia akan otomatis berpindah ke jalur yang lain. Kalau scalability itu kemampuan untuk mendeteksi jaringan baru. Sedangkan security untuk sistem keamanan. Ini 4 poin nanti akan keluar di kuis, ada kuis yang harus dijawab. Ya, ada 10 soal pilihan ganda, yang nanti silahkan dikerjakan setelah ini atau kapan saja silahkan. Oke, ini penjelasan yang tadi. Ya, nanti dibaca lagi, saya akan percepat ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana sebuah jaringan bisa kita ubah atau change network environment. Bagaimana kita merubah sebuah jaringan ya. Perubahan dari sebuah jaringan dari masa ke masa. Oke, kalau kita lihat saat ini yang tren di dunia jaringan saat ini yaitu penggunaan berbagai alat media ya, kayak seperti smartphone ya, digunakan untuk berkolaborasi secara online, digunakan untuk berkomunikasi. Ya, contohnya ini. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, ya, ada yang menggunakan macam-macam. Semua peralatan tersebut
bisa digunakan untuk bisa berkomunikasi melalui video atau video communication. Ini tren-tren yang ke depan. Yang paling terbaru, tren yang ke depan yang akan banyak kita pakai adalah yang disebut sebagai cloud computing. Nah, cloud computing ini ke depannya akan sangat banyak dipakai. Bagaimana kita bisa menyimpan data, media, dan seterusnya secara online atau secara daring. Oke, saya percepat. Nah, ini adalah jenis-jenis perangkat yang bisa kita pakai. Ada laptop, notebook, smartphone, tablet, dan seterusnya. Ya, yang bisa kita pakai dalam berkolaborasi, berdiskusi secara online seperti ini. Jadi tidak hanya menggunakan laptop, bisa juga menggunakan smartphone untuk bisa saling berkomunikasi. Bisa melalui text message atau video seperti ini. Nah, ini cloud computingnya. Semua nanti ke depan itu akan berbasis cloud. Cloud maksudnya semua tersimpan di jaringan internet. Semua kegiatan kita lakukan melalui jaringan internet. Nah, ini yang paling menarik. Teknologi terkini di rumah. Mungkin sering kita dengar yang namanya smart home, rumah pintar. Kenapa disebut sebagai rumah pintar? Ya, karena semua perangkat yang ada di rumah itu bisa kita hubungkan ke jaringan internet. Misalnya, contoh sederhana, kita punya TV, kita hubungkan ke jaringan internet. Lewat jaringan internet, kita bisa matikan TV-nya lewat kantor. Kita bisa pindahkan channelnya lewat kantor. Misalnya lupa kita matikan tadi, terburu berangkat ke kantor, lupa saya matikan TV. TV-nya bisa kita matikan lewat kantor. Itu salah satu contoh dari smart home, rumah pintar. Atau lampu. Lampu bisa kita kontrol lewat jaringan internet. Bisa kita matikan, bisa kita hidupkan lewat jaringan internet. Dan semua perangkat rumah itu bisa kita hubungkan ke jaringan internet. Ini yang disebut sebagai smart home. Ya, di mana smart home ini adalah teknologi yang lagi tren saat ini. Ke depan akan seperti itu. Apalagi kalau menggunakan IndiHome. IndiHome sekarang ada paket smart home-nya. Semua perangkat kita bisa hubungkan ke jaringan internet. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini wireless. Jadi, dalam sebuah rumah, kalau mau pasang internet tidak mesti menggunakan kabel, bisa juga menggunakan jaringan wireless broadband. Maksudnya adalah wireless dari Excel, Telkomsel, itu kita bisa manfaatkan untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Nah, ini sistem keamanan. Ya. Namanya dunia jaringan internet, semua orang bisa mengakses. Jadi perlu ada sistem keamanan yang harus kita pasang di jaringan kita, baik jaringan di rumah maupun jaringan di kantor. Oke, saya percepat aja. Nanti ini bisa dibaca. Ya. Oke, itu presentasi hari ini. Ya. Tidak usah lama-lama. Poin dari yang saya jelaskan sekarang adalah yang pertama, jaringan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk belajar seperti ini, kita belajar melalui jaringan internet. Untuk bermain, jaringan kita bisa pakai untuk bermain, main game. Jaringan bisa kita gunakan untuk
berkomunikasi, kerja di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan ada 4 jenis secara umum. Ada yang small network, jaringan kecil yang ada di rumah. Ada jaringan kecil yang ada di kantor, small office network. Ada jaringan menengah atau medium network, dan ada yang jaringan yang lebih luas. Yang ketiga, tipe jaringan ada 3. Ada LAN, Local Area Network, ada WAN, Wide Area Network, dan ada Internet. LAN, WAN, Internet. Itu yang terbaru, ada 3 tipe. LAN, WAN, Internet. Kesimpulan yang keempat, untuk bisa terkoneksi ke jaringan, kita butuh device atau perangkat. Yang pertama. Yang kedua, kita butuh media. Media atau alat untuk terhubung. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Yang ketiga, kita butuh service atau layanan. Jadi, harus ada yang 3 ini. Device, media, service. Ketiga ini ada, itu baru bisa kita terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir adalah, kesimpulan yang terakhir adalah, infrastruktur dari jaringan itu ada 4 jenis. Ada quality of service, bagaimana sebuah jaringan memberikan layanan seperti manajemen bandwidth, manajemen user, dan seterusnya. Yang kedua, fault tolerance, ya, bagaimana sebuah jaringan mampu memilih jalur secara otomatis, jalur terdekat secara otomatis, mampu mendeteksi kesalahan koneksi. Yang ketiga adalah scalability. Yang pertama tadi adalah quality of service, yang kedua adalah fault tolerance, yang ketiga adalah scalability. Scalability ini adalah kemampuan jaringan untuk beradaptasi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah security. Sebuah jaringan pasti membutuhkan sistem keamanan. Oke, itu saja presentasi singkat hari ini.